Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu ya teman-teman ya. Kita kali ini akan membuat model rumah ya, membuat model rumah dengan menggunakan mode edit di Blender. Kita kemarin sudah tadi ya, kemarin kita sudah membahas mengenai mode edit di Blender atau editable curve dan kita akan coba praktekkan modeling editable curve ini dengan membuat sebuah 3D house. Tadi sudah saya cari-cari untuk rumahnya ya, yang paling sederhana di websitenya untuk referensi. Kita mungkin akan membuatnya jadi referensi kita. Kita taruh di sini ya, teman-teman ya. Rumah. Nah, ini ya rumah ini ya. Sudah kita sudah saya cari tadi. Kira-kira kita akan bikin rumah seperti ini, yang sederhana, yang nanti teman-teman bisa praktekkan ya. Oke, langkah pertama kita akan di sini kebetulan sudah ada cube sebagai dasar rumah kita. Nah, kita akan mengedit cube ini, kita menuju edit mode, kita tekan tab ya teman-teman ya, tekan tab. Pertama-tama kita akan membuat dasaran rumah dulu ya, dasaran rumah dulu. Mungkin saya akan, eee, mengangkat rumahnya dulu agar supaya nanti ketika kita kasih alas atau tanah itu dia nggak tenggelam. Ini saya geser ke atas sedikit, saya ke view front ya teman-teman ya. Saya akan tempatkan rumahnya ini di atas sumbu X ya, kira-kira seperti ini. Di atas garis merah ini, sumbu X ini ya teman-teman ya. Terus kemudian saya akan sedikit eh, perlebar rumahnya, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kita akan buat bentuk atapnya yang lancip seperti ini. Caranya dengan cara kita Ctrl R kemarin ya. Ctrl R itu adalah loop cut seperti ini. Cukup satu aja. Terus kemudian kita klik dua kali, klik, klik agar supaya dia tidak bergeser. Terus yang sebelah atas ini kita bisa naikkan dengan menggunakan seleksi add ke. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat referensi kayaknya ini masih terlalu tinggi rumahnya. Kita bisa seleksi sebelah sini, seleksi face ya. Bisa seleksi face sebelah sini dan sini. Terus kemudian kita turunkan agar supaya tidak ketinggian sesuai dengan referensi kita. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah dasar rumah kita ya, dasar rumah kita. Terus kemudian kita akan buat atapnya. Buat atapnya ya teman-teman ya. Buat atapnya kita bisa seleksi dua face di atasnya. Terus kemudian kita tekan, kita akan duplikat face ini dengan cara tekan Shift D untuk duplikat seperti biasa. Terus kemudian agar supaya dia tidak bergeser kemana-mana, kita klik kanan, dia akan kembali ke tempat semula. Terus kemudian kita besarkan atapnya, gitu ya. Kita tekan S untuk scale, seperti ini kira-kira. Ini tergantung selera atapnya mau sebesar apa, gitu ya. Nah ini sudah membesar atapnya. Kita akan perbal atapnya dengan menggunakan extrude. Nah, biasanya kita extrude kan tinggal E gitu ya teman-teman ya, tinggal E seperti ini. Tuh extrude-nya, cuman untuk atap ini bagusnya kita extrude-nya enggak yang extrude biasa. Kita bisa tekan Alt E untuk memilih mode. Ada extrude face, ada extrude face along normal, ada extrude individual face, ada extrude manifold. Ya, ini bisa teman-teman bisa eh, nanti mencoba-cobanya. Jadi ketika kita extrude face,
itu dia seperti ini, dia, face-nya naik ya, seperti ini. Cuman kalau kita pilih yang extrude along normal, maka dia akan seperti ini. Dia mengikuti sebenarnya di sini face-nya mengikuti extrude-nya mengikuti face arah dari face gitu ya. Ini dia miring gitu ya. Nah, ini akan lebih lebih terlihat, bagus untuk atapnya ya, teman-teman ya. Di sini seperti ini. Kalau kita, ke mode lain misalnya ke extrude individual face, maka jadinya seperti ini, teman-teman. Bisa lihat di sini membelah gitu ya. Jadi dia karena ini face yang berbeda, dia terekstrut jadi 2 gitu ya, teman-teman ya. Ya, teman-teman nanti bisa coba-coba gitu ya. Nah, kalau di sini kalau kalau kita melihat, ya beberapa extrude yang tadi, cocoknya di sini adalah pakai extrude face long normal, maka dia akan jadi seperti ini. Nah, untuk atapnya kira-kira seperti ini ya, teman-teman ya. Ini atapnya ya. Kita akan, satukan antara atap dan rumahnya. Kita mungkin ke view depan, teman-teman. Terus kemudian kita bisa seleksi yang sebelah sini, terus kita tekan L untuk menyeleksi, atapnya saja, semuanya gitu ya. Kita akan tempelkan atapnya ke rumahnya, seperti ini. Nah, kita sudah, menempel ini ya. Terus kemudian kita akan membuat di sini ada cerobong asapnya, teman-teman. Cerobong asapnya kita bisa add di dalam edit mode ini kita bisa bisa tekan add, masih di dalam edit mode ini ya, teman-teman ya. Cube, ya ini ya. Terus kemudian kita kecilkan cube-nya, kita tekan S, kira-kira segini ya. Terus kemudian kita bisa geser ke sini dan ke sini. Kita tempatkan, eee, cerobong asapnya. Kita tinggikan mungkin di sini, kita tarik ke atas, mungkin segini ya teman-teman ya. Terus kemudian kita akan buat, ini di cerobong asapnya ini, sebelah atasnya ada permukaan yang lebih besar, kita bisa extrude sebelah sini, extrude gitu ya. Extrude, klik kanan, kita seleksi, kita besarkan seperti ini, agar supaya, objeknya lebih besar. Kemudian kita tekan extrude lagi, seperti ini. Nah, seperti ini cerobong asapnya ya. Ini tergantung selera juga teman-teman, misalnya teman-teman, tinggikan seperti ini juga nggak masalah. Ini bisa teman-teman, explore. Terus kemudian kita akan buat cekungan di cerobong asapnya. Kita bisa tekan I untuk insert, terus kemudian kita tekan E untuk extrude ke dalam seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah, cerobong asapnya. Gitu ya, kita sudah buat, sudah jadi ya teman-teman ya. Kita bisa melihatnya di objek mode. Nah, seperti ini hasilnya untuk rumahnya, untuk dasar rumahnya. Terus kemudian, eee, untuk pintunya ini dia menjorok ke dalam, begitu juga dengan jendela dan seterusnya ini dia menjorok ke dalam ya teman-teman ya. Menjorok ke dalam, mungkin kita gampangnya menggunakan di sini adalah boolean ya. Kemarin kita sudah bahas boolean ya, teman-teman bisa, semoga masih ingat tentang boolean. Jadi kita pertama akan, eee, membuat objek yang memboolean nanti. Objek yang terboolean ini kan ini ya, objek yang akan diterapi boolean kan ini nanti rumahnya. Nah, objek yang dibuat untuk memboolean itu akan kita buat dulu, kita add cube ya, kita akan, bentuk dulu atau kita bentuk ukurannya dulu, kita akan coba kita ke view depan, kita kecilkan dulu, kira-kira pintunya itu seberapa, kita bisa geser ke sini ya, pintunya kan nanti di sini. Mungkin kita ke view samping ya, untuk menentukan di sini kira-kira, apa namanya, tebal dari
cekungannya pintu itu seberapa, mungkin segini ya teman-teman ya. Terus kemudian kita edit ke edit mode. Nah, ini kita bisa geser ke atas seperti ini ya. Nah, kita bisa mungkin pintunya segini ya teman-teman ya. Ya segini, tingginya maksudnya, tinggi pintunya seperti ini. Kita lihat dulu. Ya, seperti ini ya, tingginya segini mungkin. Kita ke objek mode lagi. Mungkin saya geser ada ke sini sedikit. Saya kecilkan sedikit. Saya geser ke atas sedikit. Nah, ini adalah nanti yang akan membolehan rumahnya. Gitu ya, teman-teman ya. Mungkin kita nah, sudah ya. Cuma di sini pintunya dia melengkung, teman-teman. Kalau di sini kita lihat kotaan kita, pintu kita itu masih belum melengkung. Kita akan lengkungkan, kita ke edit mode, kita pilih add ke yang sebelah sini dan juga sini. Terus kemudian kita tekan Ctrl B untuk bevel. Ctrl B, kita geser mouse-nya, terus kemudian kita bisa scroll mouse-nya untuk membuat lengkungan seperti ini. Nah, pintu kita sudah melengkung. Kita bisa lihat tampak depannya kira-kira seperti ini. Kita ke objek mode lagi. Kayaknya kurang besar ya. Saya akan besarkan. Ketika melengkung ternyata dia kurang besar dikit. Nah, sudah cukup. Ini pintunya ya, teman-teman ya. Nanti akan kita gunakan juga untuk jendela-jendelanya seperti ini. Oke, untuk pintunya kita sudah buat. Kita akan coba pembolehan rumah ini ke pintu ini, gitu ya. Jadi ini kita eh, ke sini ke modifier. Kita kasih rumahnya sebuah modifier, namanya adalah boolean di sini. Terus kemudian untuk objeknya kita pickkan ke cube 1 seperti ini. Nah, mungkin ada beberapa kendala yang teman-teman alami. Mungkin ada beberapa yang mengalami seperti ini. Teman-teman bisa pilih ini ya, float. Nah, seperti ini. Float ini nanti bisa teman-teman pilih. Kalau ini nggak berjalan, teman-teman bisa pilih yang manifold. Sebenarnya ini adalah tadi karena kita menggunakan beberapa objek di dalam rumah ini gitu ya. Jadi itu dia rada bingung. Nah, kita bisa pilih float. Terus kemudian kita akan coba cek, kita ke outliner lagi, apakah ini di cube 001 ini sudah membolehan atau mendeference si rumah. Kita bisa lihat. Nah, ini ternyata sudah cekung ya, teman-teman ya. Maka di sini boolean kita berhasil, cuman kayaknya terlalu tebal untuk cekungannya. Mungkin saya rada geser ke depan ya. Ini. Nah, ini cekungannya sudah nggak begitu tebal. Atau di sini memang teman-teman bisa explore, teman-teman bisa improve. Ya, kalau terlalu tebal lagi, teman-teman bisa geser lagi ke depan, gitu ya. Nah, ini sudah tidak terlalu tebal. Eh, saya akan kembalikan ke image editor kita, ke referensi kita. Rumah ini bisa kita, sorry, ini outliner dulu deh. Rumah ini kita bisa play ya teman-teman ya. Kita bisa play untuk memfixkan boolean kita. Nah, ini sudah kung ya teman-teman ya. Mungkin saya akan nyalakan cavity-nya agar supaya terlihat apa namanya? Terlihat pojokan-pojokan objek. Terus kemudian kita akan menuju referensi kita lagi ke image editor. Kita bisa lihat ada jendela di atas ini juga ya. Kita akan buat juga menggunakan objek yang sudah ada ini. Kita bisa duplikat. Kita bisa Shift D ya, Shift D. Kemudian kita geser ke sumbu X agar supaya tidak berpindah. Terus kemudian kita bisa edit
Kita tekan tab untuk ke edit mode yang sebelah sini, face yang di bawah ini kita akan naikkan, kita ke view front. Kira-kira segini ya jendelanya teman-teman ya. Jendelanya kira-kira segini. Terus kemudian kita seleksi semuanya. Ini kita lihat jendelanya itu dia lebih lebar dibanding jendela sampingnya. Mungkin kita lebarkan yang sebelah sini seperti ini. Nah, sudah cukup ya teman-teman ya. Terus kemudian kita ke object mode. Untuk jendela depan sudah ada slot untuk bolanya. Ini kita akan duplikat lagi Shift D, kita ke X ya teman-teman ya. Ini untuk jendela sampingnya. Jendela sampingnya kita bisa rotasi, tekan R, terus kemudian tekan Z untuk rotasi ke sumbu Z, terus kemudian kita tekan 90 untuk dia rotasi 90 derajat. Terus kemudian kita terapkan ke sini ya teman-teman ya. Nah, kita bisa seperti ini ya teman-teman ya. Kita bisa lihat tampak sampingnya. Kita edit ke edit mode. Kita akan apa namanya angkat yang sebelah sini agar supaya sama dengan yang ada di depan. Nah, itu ya. Yang di depan kan sebelah segini ya teman-teman ya. Kita angkat sesuai dengan yang ada di depan. Nah, kira-kira segini. Segini sudah cukup. Kita ke objek mode lagi, teman-teman. Ada dua jendela di sini. Mungkin ini jendelanya rada rada kecil, rada kurus. Maka di sini saya akan kuruskan dia. Segini ya, teman-teman ya. Terus kemudian kita duplikat. Kita Ctrl Shift D. Terus kemudian kita tekan Y untuk dia pindah ke sumbu Y saja. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita sudah punya jendela 3. Terus kemudian di sini juga ada jendela di atasnya. Mungkin kita pakai ini aja. Ini yang terakhir. Kita ke view depan. Kita akan arahkan ke atas. Cuman di sini dia kecil, jadi kita akan scale dia tekan S. Kira-kira segini ya teman-teman ya. Terus kemudian kita ke view samping, coba kita lihat. Kita akan taruh dia di sebelah sini. Nah, ini sudah lengkap semuanya. Kita akan boolean lagi untuk rumahnya ini ya. Kita add, generate, boolean. Kita akan pickkan yang jendela sebelah sini dulu. Ya. Terus kemudian kita akan coba ke apa namanya ke outliner dulu ya teman ya. Apakah berhasil atau tidak? Kita bisa lihat di sini kita select. Nah ini sudah berhasil teman-teman. Cuman kalau teman-teman lihat ternyata kalau kita pakai ekstrak yang sebelah sini itu cerabung asapnya hilang. Kita pilih float lagi teman-teman agar supaya cerabung asapnya tidak hilang. Kita bisa play. Nah, play ya. Nah, kita bisa delete yang sebelah sini karena sudah berhasil. Terus kemudian yang sebelah sini ya, sebelah sini masih belum. Ini belum. Ini juga belum. Ini juga belum. Sorry. Ini juga belum. Ini juga belum ya. Kita akan boolean yang sebelah sini. Kita add boolean. Terus kemudian kita pilih yang sebelah sini. Terhubung asapnya hilang lagi, kita pilih float. Terus kemudian kita coba cek apakah sudah berhasil. Sudah berhasil, kita pilih apply. Kita bisa delete sebelah sini. Itu juga yang sebelah sini ya teman-teman ya. Kita tekan kita add boolean.
kita pilihkan yang sebelah sini, kita pilih float, terus kemudian kita cek sudah berhasil, kita pilih apply, dan kita bisa delete bagian sini. Terus kemudian yang terakhir di sini kita pilih add generate boolean, terus kemudian kita pikkan yang sebelah sini, kita pilih float, kita cek, kita sudah berhasil. Nah, kita bisa delete sebelah sini, kita bisa apply dulu, apply, terus kemudian kita bisa delete sebelah sini. Nah, untuk dasar rumah kita sudah jadi teman-teman. Nah, seperti ini kira-kira untuk dasar rumahnya. Mungkin kita tambah pernak-pernik di sini. Di depan pintu sini ya, ada seperti alas ya, kita bisa tambahkan, teman-teman bisa tambahkan ini menggunakan objek mode boleh, atau menggunakan edit mode juga boleh. Misalnya kita tambahkan, mungkin kita tambahkan alasnya dulu ya teman-teman ya. Kita tekan mesh plan, kita besarkan plannya untuk tanahnya ini ya. Nah, ini tanahnya. Terus kemudian kita kasih ini ya, ada alas untuk pintunya. Teman-teman bisa menggunakan cube juga. Kita apa namanya? Kita scale. Kemudian kita arahkan, teman-teman bisa ke view depan. Kita ke wireframe agar jauh lebih jelas. Kita sedikit scale sini. Sini ya teman-teman ya. Kita bisa tambah atas ya. Ini kita taruh di sini. Set. Nah, segini ya teman-teman ya. Kita bisa lihat dari view solidnya. Nah, kira-kira seperti ini. Atau mungkin teman-teman bisa explore lagi, misalnya di sini kita rada nggak runcing, tapi dia rada merondet. Kita bisa klik sebelah sini, pakai add key ya. Kita bisa tekan Ctrl B untuk bevel. Seperti ini ya, teman-teman ya. Bisa seperti ini. Terus kemudian teman-teman juga lihat di sini ada beberapa atap untuk pintunya. Kita akan buat. Mungkin mudahnya kita pakainya adalah plan lagi. Plan ya. Kita akan bentuk plannya sesuai dengan referensi. Mungkin tambah atas ya. Atas. Kita lihat tambah depannya. Ini kurang sedikit ke sini. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman ya. Kita akan taruh di atas ini. Di atas pintunya. Cuman dia kan bentuknya rada geser ke bawah seperti ini ya, teman-teman ya. Terus kemudian untuk ketebalannya kita akan bevel dia. Kita akan extrude menggunakan log normal lagi agar supaya dia bentuknya seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Terlalu tebal kayaknya. Sudah benar seperti ini ya, teman-teman ya. Kita akan ke solid view. Ini kayaknya terlalu besar. Oh, ini menyatu ya, teman-teman ya. Kebetulan ini menyatu. Saya akan pisahkan yang sebelah sini. Kalau teman-teman nanti buatnya jangan menyatu ya. Saya akan separate selection agar supaya dia memisahkan diri.
Jadi ini dan ini pisah gitu ya. Kenapa? Karena kita akan, apa namanya, menerapkan ini menggunakan modifier array agar supaya kita bisa dengan leluasa menambah yang sebagian sini ya teman-teman ya. Ini kayaknya kebesaran, mungkin kita kecilkan, kita tekan tab untuk edit mode. Di sini saya akan kecilkan seperti ini ya teman-teman ya. Sebenarnya bisa kita tambah seperti ini. Mungkin 5 cukup ya teman-teman ya. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman ya untuk array-nya. Terus kemudian kita bisa lihat lagi di sini ada kotak lagi di sini. Mungkin kita juga bisa menggunakan eh cube lagi boleh lah gitu ya. Cube lagi seperti ini. Tarik ke atas. Kita bisa ke tampak depan untuk melihat posisinya. Kayaknya posisinya sudah di depan. Kita lihat tampak sampingnya, kita akan tarik di sini. Terus ke tampak depan lagi ya. Kita ke view edit mode, kita ke edit mode, terus kemudian kita bisa seleksi sebelah sini. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya. Kita ke object mode. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman ya untuk rumah kita. Seperti ini kira-kira. Tinggal dikasih ini ada pagar, terus kemudian tanaman, teman-teman nanti bisa kembangkan. Seperti itu teman-teman untuk pembuatan 3D low poly host. Kita sampai sini dulu untuk pembelajaran kita di pembuatan 3D low poly host. Kita ketemu lagi di